Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Ramadini dari 12.3 akan menjelaskan tentang masa jabatan SBY periode 2. Jadi masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini periode kedua itu dari 2009 sampai 2014 dan dikenal sebagai era Kabinet Indonesia Bersatu 2. Pada periode ini, SBY didampingi oleh Budiono sebagai wakil presiden. Lalu saya akan menjelaskan tentang kebijakan di bidang ekonomi. Nah, pas periode keduanya SBY itu fokus ke menjaga stabilitas ekonomi di tengah krisis global. Terus ada 3 juga tuh, ada MP3EI, ada kemandirian fiskal, lalu ada bantuan sosial. MP3EI itu meluncurkan master plan kecepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia untuk mendorong infrastruktur secara masif di berbagai koridor wilayah. Terus kalau kemandirian fiskal itu berhasil menurunkan risiko utang pemerintah terhadap PDB secara signifikan. Lalu bantuan sosial itu melanjutkan program bantuan langsung seperti BLT, bantuan langsung tunai, yang bertransformasi menjadi BLSM sebagai bantalan kenaikan harga BBM. Lalu yang kedua adalah kebijakan di bidang politik. Nah, kebijakan di bidang politik itu SBY mengedepankan citra Indonesia sebagai negara demokrasi yang stabil dan moderat. Lalu ada 3, penguatan demokrasi, politik luar negeri, sama reformasi birokrasi. Nah, penguatan demokrasi itu tuh menjaga kebebasan pers dan kebebasan berpendapat yang tumbuh pesat. Terus kalau yang politik luar negeri itu mengusung prinsip Million Friends, Zero Enemies yang menempatkan Indonesia sebagai pemain penting di G20 dan pemimpin di ASEAN. Nah, udah itu ada reformasi birokrasi. Nah, itu tuh ngelanjutin perbaikan sistem kerja di kementerian dan lembaga negara untuk mengurangi kebocoran anggaran begitu. Terus yang ketiga ada di kebijakan bidang pendidikan. Nah, bidang pendidikan menjadi salah satu prioritas dengan alokasi anggaran 20% dari APBN. Nah, ada 3, ada sertifikasi guru, ada beasiswa bidik misi, dan kurikulum 13. Nah, yang ke-1 itu kan ada sertifikasi guru. Sertifikasi guru itu tujuannya untuk memperluas program sertifikasi untuk meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme tenaga pendidik. Nah, yang kedua yaitu beasiswa bidik misi. Beasiswa bidik misi ini meluncurkan program untuk para mahasiswa berprestasi namun kurang mampu secara ekonomi, perubahan kurikulum yang lebih menekankan kepada pembentukan karakter dan kompetensi siswa. Nah, yang terakhir yaitu peristiwa penting yang terjadi di masa jabatannya SBY 2 periode 2. Aku ngambil kasus tentang munculnya kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang. Nah, salah satu peristiwa paling mengguncang pada periode 2 SBY adalah skandal korupsi proyek pusat olahraga di Hambalang. Jadi, kasus korupsi proyek pembangunan pusat pendidikan pelatihan dan sekolah olahraga nasional atau bisa disebut P3SON ini melibatkan tokoh-tokoh besar dari partai penguasa Partai Demokrat saat itu, termasuk Andi Malarangeng, Menpora, Anas Urbaningrum, Ketua Umum Partai, dan Angelina Sondah. Proyek ini berlokasi di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat.
Dan kasus ini mulai terkuak ke publik saat tahun 2011 dan menjadi sorotan besar hingga akhir masa jabatan SBY di tahun 2014. Kasus ini terjadi karena adanya penggelembungan anggaran, markup, dan suap dalam proses pemenangan tender proyek yang merugikan negara ratusan miliar rupiah. Kasus ini terungkap melalui nyanyian mantan bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazarudin yang kemudian diselidiki oleh KPK. Dampaknya elektabilitas partai penguasa merosot tajam menjelang pemilu berikutnya. Terima kasih. Maaf jikalau tidak jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.